Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi menyumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind, kelola pikiranmu. Baik, tak kenal maka tak sayang, kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Begitu ada petunjuk-petunjuk yang mengatakan begitu. Jadi sebelum jauh-jauh kita berbicara tentang Tuhan, lebih baik kita mengenal apa bagian dari tubuh kita. Baik pemirsa Dhamma TV, pengenalan diri ini berguna untuk supaya kita bisa menemukan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan yang cukup singkat ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sedang menarik di zaman sekarang ini, yaitu tentang corona, nilai keimanan terhadap wabah corona yang sedang melanda bumi saat ini. Dan teman diskusi kita yang menarik adalah dari Hindu Dharma, beliau adalah Pak Tomo. Kita sapa dulu, apa kabar Pak Tomo? Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, monggo disapa pemirsa dulu, Pak Tomo. Pemirsa Dhamma TV di mana berada, saya sampaikan Om Swastiastu. Semoga Sang Yang Widi Wasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Ya, waranugraha itu apa, Pak? Ya, waranugraha itu berupa kesehatan, keberhasilan, keharmonisan, kesuksesan gitu. Jadi bentuk waranugrahanya itu bermacam-macam. Satu kata sudah mencakup banyak doa arti, ternyata ya. Singkat tapi padat ya. Iya, nggak usah diucapkan semua ya. Semoga sukses, lancar, bahagia, lahir batin, sehat. Waranugraha. Waduh, ini kita jadi kalau sama Bante biasanya bahasa Pali, Pak. Ini bahasa apa ini, Pak? Bahasa Jawa Kuno. Ini bahasa Jawa Kuno loh. Ternyata banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya sama gitu, karena bahasanya yang berbeda, kita perlu untuk menjelaskan ya. Betul, ya. Maksud dan tujuannya. Ya. Baik, Pak Tomo. Sebelum kita ke bahasan ini, saya ingin ngorek sedikit tentang Pak Tomo. Pak Tomo ini aslinya dari mana? Bali kah? Bukan, saya asli Arema. Jadi Arema daerah mana, Pak? Arema daerah Pakissachi. Oh, Pakissachi. Iya. Hindunya ini dari sudah mulai besar sudah menganut agama Hindu apa dari orang tua? Dari orang tua. Jadi orang tuanya Hindu, Pak? Iya. Bapak Ibu? Bapak Ibu. Jadi yang dulu itu memang Bapak Ibu bukan Hindu asalnya. Ya, kemudian pada setelah G30S PKI, ya, jadi tahun-tahun 66 itu, jadi kan orang tua dulu kan orang Kejawen, ya, orang Kejawen, orang penghayat kepercayaan, itu kan memang apa ini namanya, ilmu pelajarannya itu kan kalau digabung dengan agama Hindu, wih, koyok toples sampai tutupe itu loh. Jejak kalau bahasa sekarang, Pak. Oleh tubuh oleh tutup. Nah itu, jadi plek gitu udah. Jadi mengarah ke Hindu karena pada waktu itu memang harus pakai agama ya. Iya, betul, harus begitu. Ayat nggak ada tuh. Sekarang baru ada. Sekarang baru ada. Jadi zaman dulu kan harus seperti itu. Makanya kemudian bapak saya dan ibu masuk ke agama Hindu karena dirasa itu yang cocok. Karena agama itu bagaimanapun juga kan harus dicari yang cocok gitu. Iya. Maka kemudian masuk agama Hindu gitu. Kemudian anak-anaknya itu ya otomatis dibina, diarahkan, dituntun kepada agama yang diyakini oleh orang tua. Karena orang tua saya dulu punya satu pemikiran bahwa kalau bisa satu rumah ini ya satu agama. Supaya satu paham dan lebih mudah untuk memberikan satu pengarahan, memberikan pitutur kepada anak-anak. Kamu harus sembahyang, kamu harus trisandya, kamu harus membakar dupa dulu kalau mau sembahyang. Jadi gampang. Guru tak, Pak, orang tuanya, Pak? Bukan, orang tua saya petani.
Oh. Ibu saya jualan di pasar. Tapi ya dengan ritual-ritual itu sangat ini banget ya? Ya pelan-pelan ya, orang tua dulu kan pokoknya sembahyang yang penting harus pakai dupa, pakai bunga begitu. Tidak banyak mengerti tentang apa arti upakara itu, tetapi kemudian pelan-pelan dia akan memahami gitu. Filosofi itu. Berproses berarti. Iya berproses ya. Persoalan kehidupan. Betul ya. Kemudian memberikan pitutur kepada anak-anaknya gitu. Iya, karena bagaimanapun juga orang tua ini kan punya satu harapan. Dan orang tua itu nantinya kan tidak akan melungsungi. Jadi satu ketika akan pulang ke hadapan Sang Hyang Widi. Jadi mulih nang paran puruk iro gitu. Paran puruk iro. Iya. Para sang paraning apa? Sangkan paraning dumadi. Jadi seperti itu. Balik ke unsur-unsurnya ya Pak. Iya. Jadi ini harus kemudian harapannya akan terus diiringi oleh doa-doa anak-anaknya gitu. Ya, jadi itu. Jadi doa-doa dari anak-anaknya inilah yang kemudian diharapkan supaya nyambung gitu. Jadi maaf ini kalau misal bapak saya ini didoakan oleh anak-anaknya yang doanya berbeda kan tidak nyambung ini. Harapannya orang tua tidak seperti itu. Maka emang ada bahasa gitu kalau di alam-alam itu Pak? Ya. Saya nanya agak kritis nih Pak, pengen tahu juga gitu. Orang tua itu paling tidak punya satu harapan seperti itu. Harapan dari orang tua. Iya, harapan tapi dari doa orang tua. itu kan sebenarnya ya ketulusan satu. Apakah perbuatan baik kita adalah sebuah doa juga? Iya, iya betul. Ketika anak-anak ini berbuat baik, ya, senang menolong sama sesama, kemudian senang berbuat apa ini namanya, tidak pernah menyakiti kepada seseorang, ya. Ini juga merupakan doa. Energi positif yang akan betul diterima oleh. Betul. Ini harapannya orang tua, makanya ada bahasa dulu itu orang tua iso duwe anak sing iso mikul dhuwur mendem jero karo darmaning orang tua itu. Jadi mikul dhuwur mendem jero karo darmaning tiang sepuh yang ini. Ya. Ini harapannya. Ya, Pak, sebenarnya ini kita pembicaraan masih belum ke situ ya, Pak. Sebenarnya di dalam agama-agama itu kan label nama. Ya. Yang terpenting kan isi ajaran itu. Betul ya. Iya toh Pak. Ya. Ini pokoknya kan ojo gawe agama itu. Kalau saya loh ya, mungkin loh kalau saya ya nanti agamanya beda, tapi tak delok dhisik. Kon budi luhur gak iki ngono kan. Mas ya kon agamamu modal tibake gak budi luhur ya mau ta. Kalau saya loh Pak ya. Iya. Kalau kita sudah masuk ke hakikat gitu ya. Iya. Hakikatnya dari semua ajaran luhur ini gitu. Iya. Yo ditelok tuh kok perilakumu ta. Betul ya. Gitu kok labelmu gitu. Iya. Kan banyak sekarang orang yang berlabel A misalnya, tapi perilakunya memusuhi orang lain. Iya. Casingnya saja ya. Itu loh Pak. Jadi mungkin kalau ajarannya Jawa nih mungkin ini kan juga dari Jawa dulunya Pak. Betul ya. Jadi memang seperti itu. Pituturnya orang Jawa dulu itu kan agama poe padha ae. Itu nama sebenarnya ya. Jadi artinya padha ae itu sebetulnya intinya itu. Intinya itu. Iya. Mereknya bisa beda. Betul ya. Nah, Pak, ini kita membahas tentang wabah yang sedang melanda dunia yang waduh, gitu ya. Iya. Hebohnya itu entah karena di medsos, karena kita punya media sosial gitu. Sehingga membuat semua pergerakan itu jadi kayaknya wow gitu Pak. Medeni itu ya. Iya, corona ya. Nah, ini dua hal yang mengguncang ketenangan dan sekaligus keserakahan umat manusia. Alam seakan marah atas ketidakramahan yang selama ini diterima oleh alam. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, jadi corona ini kan satu wabah ya. Satu wabah penyakit. Kalau menurut dari ajaran agama Hindu, jadi memang Sang Hyang Widi itu menciptakan alam beserta isinya. Jadi alam itu isinya ya macam-macam. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada ya makhluk-makhluk yang lain, termasuk ini corona ini. Ya, corona ini. Kalau itu dibilang ada semacam wabah ya,
wabah berarti penyakit gitu ya. Kalau itu dimasuk dalam konsepnya Hindu, ini masuk dalam ya bagian dari para buta kala. Ya, para buta kala. Ini bagian dari para buta kala ini. Jadi ini harus dipercayai oleh kita. Jadi ini bagian dari ciptaan Sang Hyang Widi yang sekarang sedang viral. Iya, sedang viral. Iya. Ini buta kalanya lagi hit, lagi di atas gitu ya maksudnya. Iya, sampai kemudian di beberapa negara ya hampir ini sudah iya, Pak. Iya. Jadi kami juga dari Hindu percaya tentang itu. Dan bagaimana kemudian kita untuk menyikapi masalah itu? Nah, Hindu ya punya satu konsep kepercayaan diri. Jadi percaya kepada Sang Hyang Widi, Sang Maha Pencipta, dan percaya dengan semua ciptaannya itu ada, gitu loh. Dan kemudian menyikapi masalah ini, ya kita tidak boleh terlalu gegabah. Gitu. Ojo sembrono, ojo jobrio, ya juga ojo wedi kan apa begitu. Tadi Pak, ojo apa Pak? Jobrio, sembrono gitu. Jobrio tadi jangan dibahas dulu Pak ya. Baik. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya bahasan corona sangat menarik pada saat ini. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah saat ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan Pak Tomo dari Hindu Dharma, dan bahasan kita adalah nilai keimanan bagi umat Hindu terhadap wabah corona yang sedang melanda bumi saat ini. Baik, Pak, kita lanjutkan Pak pembicaraan tadi. Apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Jobrio. Ya, Jobrio. Gimana Pak itu? Artinya apa Pak? Ini saya banyak yang nggak tahu itu. Yeah. Bahasa luwak sih kata Jawa kuno banget. Bukan, jadi. Oh, bukan ya. Jobrio ini sebetulnya sudah bahasa-bahasa yang asli orang Malang ini. Oh. Ya, artinya ya kita ndak boleh sombong, ndak boleh angkuh, ndak boleh mentang-mentang koyo awake dhewe iki perkasa apa sehat. Nggak mungkin kena penyakit, nggak mungkin aku kena serang corona. Ini pemikiran-pemikiran itu namanya Jobrio. Ya. Jobrio ya, itu mendekati sembrono juga ya Pak ya? Jadi ya. Karena Jobrio ini kemudian dia akan terlena gitu. Terlena. Ya. Kemudian tidak melakukan apa yang menjadi protokol kesehatan, apa yang menjadi protapnya kesehatan. Ini bisa terjadi dia malah yang kena gitu loh. Makanya tidak boleh punya pemikiran Jobrio itu. Ya. Oke, Jobrio. Ya. Baik. Terus yang kemudian? Sembrono. Oh, sembrono. Ya. Akhirnya tadi iso sembrono ya. Ya. Terus kemudian Pak? Iya. Jadi tidak boleh takut. Oh, tidak boleh takut juga. Ya, tidak boleh takut. Pesimis, negative thinking. Karena kalau takut dengan musibah ini tidak bisa melakukan dharma ning urip gitu. Jadi tidak melakukan aktivitas, tidak bisa melakukan kewajiban, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik ini. Karena rasa takut saja yang ada dalam hatinya. Ciut gitu ya, nyarinya ciut. Iya, makanya tidak boleh. Ya, semua ini tetap kita dalam kewaspadaan, tetapi jangan lupa kita terus berserah diri kepada Sang Hyang Widi dan berupaya jangan lupa gitu. Jadi jaga kebersihan, ya, cuci tangan yang benar gitu kan. Kemudian interaksi dengan orang ini harus dibatasi. Dikurangi dulu lah. Betul ya. Oke. Ya, jadi secara sosialnya juga dapat, secara memasrahkan kepada Sang Hyang Widi juga harus seimbang. Artinya apa? Dengan wabah corona ini bukan berarti kita terus tidak bisa melakukan apa-apa, ini jangan. Kita tetap beraktivitas, ya otomatis tetap kita minimalisir gitu. Kita lakukan hal yang tidak penting, ya kita tidak keluar. Tapi kemudian kalau yang penting kita harus lakukan itu. Artinya kita kemudian wis ono corona aku gak sembahyang wis ya. Ono corona aku wis gak meluk kegiatan. Nah, hal-hal yang kiranya harus kita lakukan ini merupakan satu kewajiban menghadap Sang Maha Pencipta, ya harus kita lakukan. Nah, di Hindu kan ada Trihita Karana itu Pak. Iya, ada.
Itu menjadi cara bersyukur yang ditawarkan oleh ajaran Hindu. Iya. Dalam menjaga keseimbangan. Apakah ada hubungannya antara wabah virus yang melanda negeri ini dengan Trihita Kirana? Ya, sangat ada, sangat erat hubungannya. Gimana Ya. gimana itu? Kan Trihita Karana itu 3 hal yang harus kita lakukan supaya bisa terjalin satu keharmonisan. Keharmonisan yang pertama adalah kepada Sang Maha Pencipta. Ya, jadi bagaimana manusia ini, kita yang diciptakan oleh Tuhan ini, oleh Sang Yang Widi ini, bisa melakukan satu hubungan yang harmonis kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ya harus kita lakukan sembahyang, kita harus lakukan rasa bersyukur setiap hari 3 kali ini kita lakukan supaya 3 kali ya? Iya. Supaya apa? Hubungan kita ada. Jadi ono pemancar. Tembung, ya ada bahasa kalau nggak kenal kan nggak sayang. Iya, ya, toh? Betul. Ya, supaya kita itu disayang oleh Sang Maha Pencipta, oleh Sang Yang Widi, kita memperkenalkan diri, supaya kita disapa, supaya kita diketahui oleh Sang Yang Widi, kita harus melakukan persembahyangan. Ini supaya hubungan kita harmonis supaya. Ya, makanya kalau kita lakukan ini, kita membangun jalinan yang harmonis gitu Pak, ya kira-kira Pak. Iya, betul. Jadi memang harus kita bangun ini, tidak boleh kita terus diam saja, nanti akan harmonis sendiri, tidak boleh. Jadi tidak mungkin itu terjadi, harus kita bangun. Ya, kita harus ciptakan itu. Ciptakan dengan cara-cara seperti yang tadi kita sampaikan itu. Itu yang pertama ya, jadi membangun jalinan yang mesra dengan Sang Yang Widi. Betul. Gitu kayaknya Pak ya. Iya, itu betul itu. Ya maksudnya dengan kekasih itu kan harus mesra nih kekasihku. Iya, itu. Gitu. Makanya kita harus sapa. Duh Gusti kula manembah bakti wonten ngarsa paduka mugi saged tinampi bakti kula nang. Bahasa Jawa, Pak. Cara Jawane ngoten. Oh, nggih bahasa Jawa ya angel juga ya, saya nggak bisa itu, Pak. Jadi seperti itu. Terus ada meninggalkan larangan-larangan nggak? Ya, ada nggak sih larangan? Di Hindu ada nggak? Banyak sekali yang harus dihindari. Apa misalnya? Antara ini satripu itu. Apa itu satripu? Satripu itu sat itu 6 kan, ribu itu larangan yang tidak boleh, yang harus tidak boleh dilakukan ada 6. Jadi tidak melakukan apa itu namanya mengumbar nafsu. Terus kemudian tidak membunuh, tidak iri, ya. Kemudian tidak mengucapkan hal yang buruk kepada orang lain. Ini. Jadi ada 6 sila ini. 6 sila ya. 6 larangan satripu yang ada dalam diri kita yang harus dihindari gitu. Jadi musuh sebetulnya itu. Musuh dalam diri kita. Ada bahasa yang itu dalam bahasa kuna, musuh kita itu ada 6 satripu. Tan madoh ringawak. Jadi ada 6 musuh. Sebetulnya musuh kita itu tidak jauh dari badan kita. Diri kita ya, dalam diri kita ini. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Kenalan terus dihindari, dikenal dulu ya. Itu tadi kan mengenali 6 mengenali itu 6 itu, kemudian kita dihindari tidak membunuh, tidak mencaci maki, tidak iri, kemudian tidak bohong ya. Kemudian tidak memasukkan yang mengganggu kesadaran, mabuk. Iya, mabuk, moha itu. Moha ya. Iya, matsarya. Ya, ini harus dihindari memang. Ini satu larangan yang harus dihindari oleh kita sebagai umat yang mestinya harus patuh itu. Ya, kenapa kita harus patuh, Pak? Ya, kalau kita langgar kenapa, Pak? Ya, otomatis ini kan menanam karma yang tidak baik. Oke, karma perbuatan yang tidak baik. Ya, dan akhirnya nanti ya kesedihan, kesengsaraan, ketidakdamaian ya. Iya, yang harus diterima karena menanamnya juga sudah tidak baik gitu. Jadi ini yang harus dilakukan dalam kewajiban kita itu melakukan Trihita Karana, hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Ini harus kita harmoniskan. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan hubungan yang sosialnya yang bagaimana yang baik gitu. Ya. Menanggapi masalah ini, masalah corona ini ya
otomatis kita tetap pada hubungan yang baik, tetapi ada batas gitu. Secara fisik Iya, sebenarnya. secara fisik. Secara fisik ya, Pak. Tapi batin kita tetap ada itu simak rama yang baik ini. Jadi dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan alam. Nah, menyangkut masalah alam inilah yang intinya umat Hindu itu sebetulnya kepingin menyeimbangkan ini supaya alam ini seimbang. Jadi umat Hindu itu memang punya satu tugas menyeimbangkan. Jadi bagaimana supaya ini ada keseimbangan, maka ada upacara-upacara yang harus dilakukan. Ini Bukan musrik, klenik itu ya, Pak? Bukan, bukan. Satu contoh ini ya yang harus dilakukan karena ini menjelang Nyepi ini kan harus ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan seperti di Balai Kambang dengan banyak orang, ribuan orang. Nah, ini karena Bapak Presiden, kemudian Gubernur dan Bupati, pemerintah daerah juga sudah memberikan satu instruksi ya. Instruksi untuk tidak keramaian melakukan dulu ya. hal-hal yang menyangkut masalah pengerahan massa. Ini kami sebagai majelis juga menghormati, juga patuh ya. Maka konsepnya kami itu sebetulnya di Hindu itu ada dua. Jadi kita harus melakukan dharma agama dan dharma negara. Ya. Jadi dharma agama, kewajiban kita sebagai seorang beragama harus kita lakukan. Tetapi dharma negara, kepatuhan kita kepada guru wisesa ini juga harus kita lakukan. Ini Guru wisesa. ya. Kalau kewajiban sebagai orang beragama ini guru swadhyaya. Guru swadhyaya. Ya. Oh, guru swadhyaya. Oke. Ya, baik, Pak. Virus corona ini mengubah interaksi agama di dunia, Pak. Tadinya yang gemar salaman, pelukan gitu, tiba-tiba dibuat tanpa ada sentuhan nih. Begitu pula dengan tata cara ibadah. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini, Pak? Oke, baik, jawab dulu ya, Pak ya. Baik, pemirsa Dharma TV, bagaimana kesan atau apa yang dipikirkan oleh umat Hindu mengenai hal ini? Kita akan bahas setelah satu. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Pak Tomo sebagai narasumber kita. Dan apa kabar Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV? Jangan lupa bahwa Dharma TV bisa dilihat di seluruh dunia melalui melalui streaming yang ada di sini, dan kemudian juga Anda bisa melihat YouTube. Di YouTube jangan lupa untuk nge-like dan subscribe, karena bagaimanapun juga like dan subscribe Anda sangat kami harapkan untuk bisa menghidupkan acara ini terus-menerus dan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Baik, Pak Tomo, Ya. tadi kita ngomongin tentang salam dari umat-umat beragama. Ini dengan adanya corona ini, apa Pak menurut Bapak? Mungkin ada hikmahnya atau bagaimana, Pak? Ya. Kalau menurut bahasa dari Hindu itu sebetulnya ya ini sangat positif ya menurut saya. Oh gitu ya? Iya. Menurut ajaran Hindu positifnya kan begini, orang itu sebetulnya ya untuk silaturahmi, untuk simakrama, untuk saling menyapa, itu sebetulnya tidak harus bersentuhan tangan, tidak harus interaksi fisik gitu ya. Cukup dengan kita seperti ini, ngepu rancang, panganjali ya? gitu. Dulu ya? Ya, jadi gini, Om Swastiastu atau mungkin selamat pagi Pak, gitu aja sudah cukup. Jadi ini sebetulnya kalau kita kembalikan, ini sebetulnya konteks budaya leluhur kita. Iya. Ya. Balik mana? Jadi leluhur kita dulu itu cukup begini, ngapu rancang, kemudian kita sudah menundukkan kepala, ini sudah menandakan bahwa orang itu sangat beradab, sopan santun itu. Jadi rupanya kita memang dikembalikan harus kembali ke sopan santun seperti itu. Ke ajaran adiluhung loh Pak, ini bermutu, berkualitas gitu. Adiluhung kan sesuatu yang berkualitas. Gak usah bersentuhan, kena virus nggak, cukup. Iya toh, Pak. Cukup begini saja. Kemudian tidak usah rame-rame, tidak usah bergerombol. Ini sebetulnya sangat bagus hikmahnya. Jadi dengan adanya corona ini sebetulnya kalau kita bisa pahami, jangan ditelaah mentah. Benar-benar. Jadi ambil positifnya gitu loh. Di India kan ada festival Holi itu di India tuh. Itu juga kayaknya nggak boleh
bergerombol-gerombol nih Pak. Gak boleh. Itu memang ada hikmahnya ya? Iya, ada hikmahnya. Contoh sekarang ya, kalau orang demo itu kan banyak orang terus koyo-koyoan wake wong iki karepe corona iki aja ngono rek, ngono lho. Ada bahasa. Oh gitu ya bahasanya. Iya. Ini makhluk alam berbahasa ya. Jadi ini bahasa lugas saja itu loh. Ya, jadi cuma orang-orang ini kan dituturi ambe bagian keamanan kan nangel. Dituturi ambe bagian satpam repot polisi gak gelem. Ya saiki corona ini sing memberikan satu pitutur itu loh. Gak kuetok tapi wedi Pak. Iya, seperti itu. Kemudian kita ndak boleh apa itu namanya interaksi ini sebetulnya ya kalau kita pahami dengan secara mendalam ya ojo gegeran itu. Ojoan teman-teman, cukup dengan gini aja. Ini kan menunjukkan rasa kesopanan kita, menunjukkan adat istiadatnya bahwa kita itu orang adat ketimuran seperti itu. Ya, ini sebetulnya. Maka menurut saya ini bagus walaupun tidak ada corona kita tetap seperti itu aja. Iya, nanti jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Iya. Rong minggu terus sebulan nih. Siswa ini kan nyambut gawe latihan, ketemu perang sama dirinya sendiri. Ini kan perang apa? Iya. Coba bayangin, orang yang biasa bekerja setiap hari sibuk diputer. Iya. Tiba-tiba dia disuruh berhenti. Tiba-tiba loh Pak. Berhenti. Karena ancang-ancang kalau lebaran atau apa kan masih ancang-ancang, oh ntar ini tanggal, ini enggak loh Pak, tiba-tiba tanggal sekian suruh berhenti. Betul ini. Jadi makanya menyikapi masalah ini, sekali lagi kami selaku Parisade di Kabupaten Malang juga menyambut baik. Kami patuh kepada guru Wisesa. Maka kami kemarin sudah membuat satu edaran. Oh. Ya, kami sudah bikin edaran. Kalau sebelumnya itu udah umat Hindu di Kabupaten Malang sudah persiapannya 90% lebih loh Bu. Untuk menyongsong Hari Raya Nyepi ini namanya ke Balikambang itu aman tahu dengan membawa jolen, dengan... Jolen itu apa Pak? Jolen itu ya tempat sesaji yang sudah dihias sedemikian rupa begitu indahnya, itu nanti dipersembahkan kepada Dewa Baruna. Itu masing-masing desa, masing-masing pura ini sudah menyiapkan. Tetapi begitu kita memberikan satu edaran bahwa kita harus patuh kepada guru Wisesa. Nah, saya juga astungkara kepada umat kami. Artinya apa? Rasa kepatuhan ini juga ditunjukkan tidak hanya kepada guru Wisesa, juga kepada majelis. Ini juga patuh. Begitu majelis memberikan satu pemahaman, akhirnya umat juga menyadari itu. Yang hadir pun juga kita batasi, jangan terlalu banyak. Itu. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak melakukan sama sekali. Tetap kita melakukan karena ini merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, siapa tahu ini juga bagian dari keseimbangan itu loh. Ya namanya orang jaluk ya saiso-isone mbek menawa keterima kan begitu Bu. Jadi seperti itu. Jadi kemudian kita tetap kepatuhan kita dan kita tetap koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita matur bahwa kalau nyepi mohon maaf ya tidak bisa Pak, kita tunda gitu. Ya kecuali kalau mau ujian sekolah diundur dulu, kalau mau rapat kita tunda dulu. Tetapi kalau hari raya ya tak malah bagus Pak nyepi Pak. Ini kayaknya nyepi jamaah seluruh dunia ini malahan. Harusnya loh ya Pak ya. Iya. Kok dipikir-pikir loh Pak. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua gitu. Makanya dengan sikap ini saya pikir udah ya patutlah kita lakukan. Tidak hanya ada corona saja, tetapi walaupun tidak ada corona sebetulnya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang andap asor, yang sopan santun. Ya, ngapurancang ini bagus sekali. Cari hatiku untuk hatimu. Iya. Kalau para orang tua katanya dari. Iya. Jadi kalau begini kan berarti sesama. Ya, kalau begini kepada Sang Maha Pencipta kan begitu. Ya, gitu ya Pak ya. Cukup itu aja Pak ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi dampak corona ini bagi Pak Tomo dari warga Hindu ini memang banyak hikmah positifnya juga ya Pak ya. Betul, betul. Jadi memang keriuhan di luar sana itu harusnya diimbangi dengan ke dalam. Ke dalam, ya. Dan kok ya pas katanya nyepi gitu. Pas bener ini kayaknya Pak. Betul, ya betul. Seperti itu. Ya, apakah dengan adanya virus COVID-19 ini menandakan bahwa manusia masih harus merawat imannya
merawat imannya. Oh, dengan sangat. cara apa, Pak? Ya. Jadi sangat perlu untuk ini, apa ini bahasanya? Apa merawat, apa terus menanamkan gitu ya. Menanamkan atau memantapkan serada baktinya. Jadi iman itu kalau di Hindu ada bahasanya serada dan bakti. Ya, ini memberikan pemahaman tuh bagaimana, Pak? Soalnya ada lagi nih dari yang lain nih ya. Ya. Kok nggak boleh sih sembahyang bareng gitu? Kok malah tempat ibadahnya ditutup kayak gitu tuh menjadi sebuah protes juga. Mungkin karena belum ada pemahaman juga. Iya. Jadi rasa percaya diri, rasa serada bakti atau iman itu, ini memang harus tetap kita kuatkan, tetap harus kita tanamkan dalam khususnya kita sebagai umat Hindu gitu. Karena bagaimanapun juga kita bisa begini dan seterusnya, kita bisa berinteraksi, ini adalah dari kekuatan Tuhan, dari kekuatan sinar sucinya Sang Hyang Widi. Maka rasa percaya kepada Sang Hyang Widi ini harus terus tetap kita kuatkan. Dan kemudian namanya virus corona ini, ya kita harus percaya itu ada. Tetapi kemudian jangan terus kita merasa bahwa ini saya takut, ini saya berani, jangan. Kita tetap aja ya sumeleh nih bahasanya ya. Sumeleh. Ini ke hadapan Sang Hyang Widi, supaya apa? Rasa sumeleh ini filosofinya ini ada dua kekuatan sumeleh ini. Jadi pertama, ini rasa sumeleh ini kekuatan keyakinan kepada Tuhan ini ada. Jadi menyikapi masalah iman ya. Iman itu memang di konsep Hindu adalah serada bakti, satu keyakinan ya. Rasa serada bakti ini harus kita kuatkan, kita mantapkan sebagai orang yang beragama itu. Makanya imanmu nengdi itu harus dikuatkan. Serada baktimu di mana ini harus kita mantapkan itu. Maka kita harus percaya kepada Sang Maha Pencipta. Dalam kita melakukan bakti ini didasari rasa sumeleh ya. Rasa sumeleh itu artinya pasrah ya. Pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Kita percaya Sang Pencipta itu ada. Tetapi di sisi lain kita ya sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Kita tidak boleh menentang, tidak boleh protes. Nah, maka kemudian dari rasa sumeleh inilah akhirnya menumbuhkan kuatnya dalam batin kita itu rasa percaya kepada Sang Maha Pencipta. Nah, ini sebenarnya sedang memperbaiki itu tadi ya, rasa keyakinan kita kepada Sang Maha Pencipta. Nah, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI terjangkit virus corona, Pak, sebagian masyarakat mengalami kepanikan ya. Menurut Bapak, perlukah panik yang berlebihan itu? Lalu bagaimanakah caranya mengajak untuk menghindari kepanikan? Kepanikan ini, apa ada metode mungkin meditasi yang seperti itu tadi? Jangan jawab dulu, Pak ya. Baik, Sadama TV tentunya kita ingin tahu bagaimana metode dari teman-teman sahabat-sahabat Hindu kita ketika mengalami suatu kepanikan. Nah, ini kepanikannya kan terbawa gitu ya, langsung gitu ya. Nah, jangan kemana-mana, kita akan ketemu salah satu ini. Baik, Sadama TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan kita masih membahas tentang corona yang sedang hits, sedang viral dan bagaimana sikap dari saudara-saudara kita dari Hindu Dharma di dalam menyikapi masalah ini. Dan yang saya tadi tanyakan Pak Tomo, ketika Pak Jokowi membuat sebuah mengumumkan ya ada 2 WNI yang terjangkit virus corona, sebagian masyarakat mengalami kepanikan. Dan menurut Bapak perlukah panik yang berlebihan ya? Dan lalu bagaimana caranya mengajak umat menghindari kepanikan? Iya, memang benar Bu Sada. Ini berita ini kan sangat meresahkan ya, meresahkan begitu Pak Jokowi memberikan siaran pers kemarin, kalau nggak salah itu hari Minggu ya. Iya, hari Minggu. Oh iya. Itu ditunggu-tunggu ya, karena yang lainnya sudah mengumumkan, Indonesia kok loh
Kenapa? Sampai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan Pak ya. Gak duwe alat tes tiba kan jadi rumor yang tambah bingung gitu orang-orang. Wah lucu jadi, juga di medsos tuh. Setelah itu kan banyak orang yang merasa gelisah, panik gitu kan. Memborong barang akhirnya. Ya, betul. Iya, macam-macam ya. Jadi apa ini namanya reaksi dari kepanikan itu. Ya. Jadi menurut kami sebetulnya ya kita tidak perlulah menanggapi kepanikan sampai panik begitu serius gitu. Ya. Karena apa? Hindu itu kan percaya dengan namanya Wiyapi Wiyapaka. Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi di corona itu juga ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi Sang Hyang Widi akan tahu mana karma-karma kita yang kita lakukan. Oke. Jadi di Hindu ada konsep seperti itu. Yang panik mungkin yang banyak karma buruknya kan? Ya. Yang panik itu yang punya WA ini. Yang tidak punya WA, orang-orang desa itu enjoy saja. Enjoy saja. Jadi tidak tahu corona itu panganan apa. Benar-benar juga. Jadi tidak tahu. Jangankan panik, dia tidak ngerti apa corona itu. Jadi dia tetap enjoy, biasa ke ladang, biasa nyangkul, biasa ke sawah, tetap aja. Tidak ada perasaan-perasaan yang gelisah. Ini bukan berarti tidak percaya, tapi dia ya percaya Allah. Iku apa jarene Sang Hyang Widi gitu. Jadi rasa kepercayaan dalam dirinya itu tetap ada. Ya, zaman dulu juga namanya pagebluk ya ono juga ya Pak, pandemik ya. Iya, pagebluk itu dulu sudah mulai dulu ada. Cuma karena orang-orang dulu ndak punya WA, ndak punya HP, ya wis saiki melek bengi. Oh, gitu. Oke, itu salah satu caranya ya. Melek bengi, tirakat gitu. Jadi orang dulu memang sudah diajari jangan sembrono itu. Jangan jobrio itu, tetap ada tirakat. Jadi tirakat dalam arti ilingo iling dengan Sang Maha Pencipta itu. Jadi seperti itu. Makanya ini kan kadang-kadang orang sekarang banyak yang lupa. Iya. Sibuk dengan medsos saja. Iya, sibuk dengan itu aja. Maka begitu ada berita ini, bingung dia. Pikiran itu. Iya. Jadi sampai lupa, saya waktunya sembahyang. Saya waktunya sholat, lupa. Akhirnya eling waspodone itu udah dilupakan. Nah, ini sebetulnya. Maka sebetulnya kalau kita percaya dengan adanya hukum karma, percaya dengan Sang Maha Pencipta, tidak perlu panik. Hukum karma ini di Hindu apa sih, Pak? Ya, hukum sebab akibat. Oh, hukum tabur tuai mungkin dari teman-teman kita yang Kristen ya. Hukum sebab akibat. Yang kita tanam nanti kita tuai. Oh, sebab engkau menanam maka engkau akan menuai. Iya. Sebab kita menanam maka saya akan juga menuai. Iya, tergantung apa yang ditanam begitu. Elek apa api tinggal dipilih. Betul itu, seperti itu. Makanya menyikapi masalah ini menurut kita tidak perlu Pak kita panik ya. Kita tetap aja melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, swadharma kita masing-masing gitu. Kita lakukan. Wae sembayang-sembayang, wae maturan-maturan, wae bakti-bakti, wae ngayah-ngayah. Tetapi kemudian kita harus tetap eling lan waspodo. Eling nang ngarsaning Sang Hyang Widi, waspodo karo mengatur masalah kesehatan itu. Ya, apa olahraga ya dijogo, makan gizinya harus seimbang. Ini bagian dari waspodo itu. Pola makan, pola gerak. Iya. Pola istirahat, pola pikir. Pola pikir. Ini yang kacau ini Pak, pola pikir ternyata. Ya, stres kita ya harus dikelola, yojo. Benar. Iya. Jadi mengelola stres ini yang kadang-kadang orang repot. Ya. Tidak terlatih Pak, tidak pernah melatih. Iya. Ini kita harus belajar. Manage your mind, ya itu tadi kan Pak ya. Iya. Mengelola pikiran. Mengelola pikiran. Jadi saya setuju dengan acara ini karena semuanya ini ada dari pikiran kita. Ya. Pikiran kita kalau tidak fokus, pikiran kita kalau tidak konsentrasi, semuanya akan buyar. Semuanya akan kacau. Ya. Kalau kita fokus memandang bunga kuning ini sebetulnya kuning karena pikiran kita tidak konsen, ini tidak kelihatan warna kuning. Begitu.
Maka kemudian yang harus dikendalikan adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita ini harus positive thinking. Jadi saya memandang Bu Dewi ya enjoy saja, baik-baik saja. Karena saya konsentrasi bahwa Bu Dewi adalah memang sosok wanita yang sempurna gitu. Positif terus ya Pak ya. Wah, terima kasih loh Pak. Ya, Pak, agama juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan fisik dan mental. Ini tadi ya kita ya, yang dapat mengurangi kepanikan dengan adanya wabah ini. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental, Pak? Ada nggak metode? Kalau di teman-teman kita kan ada 5 waktu, ya kan? Kemarin dari teman-teman kalau di Islam 5 waktu dari teman Sabta Dharma. Itu ada doa juga kayak samadhi yang mengagungkan. Kalau di Hindu bagaimana Pak? Ya. Jam berapa saja Pak? Ya, kalau di Hindu itu kan ada petunjuk yang harus dilakukan untuk melakukan hubungan kepada sang yang widiwasa itu kan 3 kali. Ya. Makanya Trisandhya itu. Jam berapa Pak itu Pak? Jam 6 pagi. Bangun tidur? Ya. Oke. Kemudian jam 12 siang. Oh tuh, beduk itu? Ya. Oke. Kemudian jam 6 sore, jam 18. Itu. Oh, sama dengan dari teman-teman dari Sabta Dharma juga. Begitu ya. Jadi ini artinya kita konteksnya di Sandhyakala itu. Sandhyakala. Kalau wong biyen ngarani candhe ala, wong ilate wong biyen kan candhe ala. Jadi sepertinya bahasanya yang benar itu adalah Sandhyakala. Jadi perubahan waktu itu. Matahari terbit. Ya. Matahari di tengah dan matahari terbenam. Itu. Jadi ini harus kita lakukan hubungan kita dengan Sang Hyang Widi, dan ini kalau rutin kita lakukan ini kan menuntun pikiran kita. Jadi ini terapi mental ini Jadi, menuntun pikiran kita. Jadi isuk mau wis dielingno, wis diredam. Kemudian bekerjalah, siang juga gitu, waktu panas-panas diredam lagi. Wah, emosi gue Pak, langsung diredam deh. Diredam lagi, kemudian sore bener. Begitu, ya. Supaya terlatih ini, terlatih. Jadi pikirannya terlatih, mental kita akan terlatih, akhirnya menjadi suasana ini ya tenang, damai, ya. tentram. Ya, begitu. Ya, baik Pak Tomo, waktu juga yang memisahkan kita. Ya. Mungkin Pak Tomo bisa memberikan pesan kepada teman-teman sahabat-sahabat Dhamma TV. Monggo Pak. Ya, pemirsa Dhamma TV di mana berada yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya, dan kami atas nama Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang menyikapi masalah virus corona yang sekarang sedang marak. Tentunya ini kita ambil satu hikmahnya. Artinya dengan keberadaan virus ini jangan kemudian kita lengah, jangan kemudian kita putus asa, jangan kemudian kita bermalas-malasan. Kita harus tetap melakukan semangat untuk beraktivitas, semangat untuk melakukan dharmaning urip kita masing-masing. Supaya apa? Keberadaan hidup kita dalam dunia ini punya manfaat. Jadi jangan kemudian karena virus corona menjadi penghambat, menjadi penghalang. Ini harus sebagai pemicu kita yang tadinya kita bermalas-malasan untuk bakti kepada Sang Hyang Widi, kita sekarang harus giat, kita harus rajin gitu. Ya, kita harus lebih banyak untuk melakukan persembahan, melakukan interaksi kepada sesama kita supaya keberadaan ini tetap harmonis, keseimbangan dalam alam ini tetap terjaga. Ini harapan kita. Semoga dengan adanya virus corona ini bisa diambil hikmahnya yang positif untuk kehidupan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tomo atas penjelasannya luar biasa. Baik pemirsa Dhamma TV, hari ini kita belajar banyak bagaimana kita hidup harmonis dengan alam. Dan tentunya wabah corona yang kita banyak dengar di media-media, ternyata di desa-desa yang tidak ada media sebenarnya mereka jauh lebih tenang, jadi pikirannya tenang. Dan pandemik atau pagebluk yang semacam ini pernah juga terjadi di masa-masa yang lalu, dan bagaimana para leluhur kita menghadapi
wabah seperti ini dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Kita belajar dari leluhur kita hal-hal yang baik. Mungkin selama ini pikiran kita kemana-mana, pikiran kita ada di gadget kita, di medsos ya. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk turun ke bawah, untuk meleramkan pikiran dan menuju ke berbincang dengan hati sanubari kita yang terdalam. Baik pemirsa Dhamma TV, semoga kita bisa belajar tentang kebenaran sejati, tentang kebahagiaan sejati di dalam kehidupan ini. Dan kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dhamma TV. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon undur diri. Salam akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.